Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur masih diberikan nikmat dan kesehatan pada hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang sholat dan pembagiannya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Romaito Lubis, NIM 2430100032, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat itu ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan di dalam beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syaratnya. Ada dalil yang mewajibkan sholat. Dalil yang mewajibkan sholat banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang dimana artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sekarang kita akan membahas tentang yang membatalkan sholat. Sholat itu batal atau tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Sholat dihukumi batal karena terjadi hal-hal seperti berhadas, terkena najis yang tidak dimaafkan, seperti kena air liur babi, anjing. Yang ketiga itu berkata-kata dengan sengaja walau dengan satu huruf yang memberikan pengertian. Terbukanya aurat apabila tidak ditutup seketika. Mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat. Makan dan minum meskipun sedikit. Jadi teman-teman, ketika kita sholat, kita itu tidak boleh makan dan minum apalagi kita sudah berwudu. Itu akan membatalkan sholat kita. Lalu yang selanjutnya, bergerak berturut-turut 3 kali. Maksudnya, ketika kita sholat, kita tidak boleh bergerak atau menggaruk-garuk atau apalah lebih dari 3 kali. Melompat dengan keras walaupun sekali, membelakangi kiblat. Menambah rukun yang berupa perbuatan seperti rukuk dan sujud. Tertawa terbahak-bahak, mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dan tertinggal 2 rukun fi'li tanpa ujur. Murtad artinya keluar dari Islam. Ini merupakan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi teman-teman, kita harus mengetahui apa-apa aja yang membatali sholat, dan kita harus melakukan sholat dengan khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas tentang sholat fardu. Sholat fardu itu ada 5 dan masing-masing mempunyai waktu yang ditentukan. Kita diperintahkan menunaikan sholat-sholat itu di dalam waktunya masing-masing. Sholat fardu yang pertama itu ialah zuhur. Awal waktunya setelah matahari condong dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu benda telah sama panjangnya dengan benda itu. Yang kedua itu asar. Waktunya mulai dari habisnya waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga itu maghrib. Waktunya dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq, awan senja merah. Yang keempat isya. Waktunya dari mulai terbenam syafaq atau awan senja hingga terbit fajar. Dan yang kelima itu subuh. Waktunya dari terbit fajar sidik hingga terbit matahari. Baiklah, kepada teman-teman, sekarang kita membahas tentang sholat qashar dan jamak.
Sholat qashar ialah bagi orang yang dalam perjalanan bepergian dibolehkan menyingkat sholat wajib yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syaratnya, yaitu jarak perjalanan sekurang-kurangnya 2 hari perjalanan kaki atau 2 marhalah, yaitu sama dengan 16 farsah sekitar 138 km. Yang kedua itu bepergian bukan untuk maksiat. Dan yang ketiga, sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja dan bukan qada. Jadi, sholat yang boleh diqashar itu hanya 4 rakaat seperti Isya, Zuhur, dan Asar. Dan yang keempat itu niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Dan yang terakhir, tidak makmum kepada orang yang bukan musafir. Lalu, sekarang kita membahas tentang sholat jamak. Sholat jamak itu ialah sholat yang dikumpulkan, misalnya Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isya di dalam satu waktu. Cara melakukan sholat jamak itu ada 2 macam. Yang pertama, jika sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib, maka jamak semacam itu disebut jamak takdim. Jika dilakukannya sebaliknya disebut jamak takhir. Misalnya, zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar dan maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Lalu, Apa itu syarat jamak takdim? Yaitu dikerjakan dengan tertib, yakni dengan sholat yang pertama, misalnya zuhur dahulu, kemudian asar dan maghrib dahulu, kemudian isya. Yang kedua, niat jamak dilakukan pada sholat pertama. Dan yang ketiga itu berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela dengan sholat sunnah atau lain-lain perbuatan. Syarat jamak takhir. Niat jamak takhir dilakukan pada sholat yang pertama, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Kepada hadirin semuanya atau teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas tentang sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah yang pertama itu sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Seluruh dari sholat rawatib itu ada 22 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh tidak ada sunnah ba'diyah. Lalu 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Dan yang ketiga itu 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar atau sesudah sholat asar tidak ada sunnah ba'diyah. Lalu 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Sholat-sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu dinamakan qobliyah, dan yang dikerjakan sesudah sholat fardu dinamakan ba'diyah. Sholat sunnah yang kedua itu ialah sholat sunnah wudhu. Setiap kali seseorang selesai berwudhu, disunnahkan mengerjakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Dan cara mengerjakannya seperti yang pertama, sehabis berwudhu, sebagaimana biasa kita disunnahkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma ja'alani minat tawabina wa ja'alani minal mutatahhirin wa ja'alani minan ibadikas salihin. Dan yang kedua, selesai membaca doa tersebut, lalu melaksanakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat dengan lafal niatnya Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatan wudhui rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Yang keempat, sholat sunnah itu ialah sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa itu sholat sunnah tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid ialah sholat sunnah yang dikerjakan oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid, baik pada hari Jumat maupun lainnya, di waktu malam atau siang. Jika kita masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah itu disebut sholat tahiyatul masjid, artinya sholat untuk menghormati masjid. Lafal niatnya ialah usolli sunatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lalu yang kelima ialah sholat tahajud. Sholat tahajud ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam, sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Waktunya sesudah sholat isya sampai terbit fajar.
Sholat tahajud itu memiliki fadilah. Apa itu fadilah? Fadilah itu adalah keistimewaan. Jadi, sholat tahajud memiliki fadilah karena sholat tahajud adalah sholat malam. Sholat ini sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang dimana artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 79. Lalu ada juga yang dinamakan dengan sholat istikharah. Sholat istikharah ialah sholat sunnah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik di antara 2 hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya, yakni apabila seseorang berhajat dan bercita-cita akan mengerjakan sesuatu maksud, sedang ia ragu-ragu dalam pekerjaan atau maksud itu. Lalu sekarang kita akan membahas tentang sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ialah sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja kecuali pada waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Jumlah rakaatnya tidak terbatas. Sholat sunnah mutlak yakni sunnah yang tidak bersebab, bukan karena masuk ke masjid, bukan karena sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat fardu dan lain-lainnya. Sholat ini semata-mata sholat sunnah mutlak, kapan dan di mana saja dapat dikerjakan, asal jangan di waktu haram. Pembahasan kita sekarang itu ialah tentang sholat sunnah awabin. Sesudah sunnah ba'dal maghrib atau ba'diyah, disunnahkan pula sholat sunnah awabin. Jumlah rakaatnya 2-6 rakaat. Sekarang kita akan membahas sholat sunnah tasbih. Apa itu sholat sunat tasbih? Sholat sunat tasbih ialah sholat yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mamanya Sayyidina Abbas ibnu Abdul Muthalib. Sholat tasbih ini dianjurkan mengamalkannya kalau bisa tiap-tiap malam. Kalau tidak bisa tiap malam, maka sekali seminggu. Kalau juga tak sanggup sekali seminggu, dapat juga dilakukan sebulan sekali atau setahun sekali. Dan kalau tak bisa sekali setahun, setidak-tidaknya sekali seumur hidup. Lalu, sholat tobat. Apa itu sholat tobat? Sholat tobat adalah sholat yang disunnahkan dilakukan setelah seseorang melakukan dosa atau merasa berbuat dosa, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat dari sesuatu dosa artinya menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berniat tidak akan melakukannya lagi, disertai permohonan ampunan kepada Allah. Lafal niatnya, usolli sunnatan taubati rokataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Topik kita selanjutnya ialah sholat sunnah hajat. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah hajat? Sholat sunnah hajat ialah sholat sunnah yang dikerjakan karena mempunyai hajat, agar diperkenankan hajatnya oleh Tuhan. Sholat sunnah hajat dikerjakan 2 rakaat, kemudian berdoa memohon sesuatu yang menjadi hajatnya. Sholat hajat ini banyak macam ragam cara mengerjakannya, yakni bukan syarat rukunnya, tetapi hanya pada bacaan dan tertibnya yang berlainan cara mengerjakannya. Sekarang kita akan membahas tentang sholat tarawih. Sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad, boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Sholat tarawih ini dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaatnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ada 8 rakaat. Umar bin Khattab mengerjakan sampai 20 rakaat. Amalan Umar bin Khattab ini disepakati oleh ijma'. Topik kita yang selanjutnya ialah sholat witir. Sholat witir ialah hukumnya sunnah, yakni sholat sunnah yang sangat diutamakan. Dalam hadis dinyatakan, ya ahlal Qur'ani autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Hai para ahli Al-Quran, kerjakanlah sholat witir sebab Tuhan itu tunggal. Esa, dia suka kepada bilangan witir atau ganjil. Hadis riwayat Abu Dawud. Waktunya sesudah sholat isya sampai terbit fajar, dan biasanya sholat witir ini dirangkaikan dengan sholat tarawih. Bilangan rakaatnya 1 rakaat atau 3, 5, 7, 9, dan 11. Sekarang kita akan membahas tentang sholat id atau hari raya.
Sholat hari raya ada dua, yaitu Hari Raya Fitrah tanggal 1 Syawal dan pada Hari Raya Adha tanggal 10 Zulhijjah. Waktu sholat Aidil dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Kedua sholat hari raya tersebut hukumnya sunnah muakkad, sangat ditekankan. Bagi laki-laki dan perempuan, mukim atau musafir, boleh dikerjakan sendirian dan sebaiknya dilakukan berjamaah. Cara mengerjakan sholat Id atau hari raya. Yang pertama, pada pagi hari tanggal 1 Syawal, sesudah kita menunaikan sholat subuh dan sesudah kita mandi sunnah hari raya, lalu berangkatlah menuju masjid atau tanah lapang dengan memperbanyak mengucapkan takbir. Yang kedua itu, setelah tiba di masjid, maka sebelum duduk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau di tanah lapangan tidak ada tahiyatul masjid, hanya duduklah dengan ikut mengulang-ulang bacaan takbir sampai mulai sholat itu. Yang ketiga, lafal atau niatnya ialah jika sholat Idul Fitri usolli sunatan li Idul Fitri rakaatani lillahi ta'ala. Jika sholat Idul Adha, niatnya usolli sunatan li Idul Adha rakaatani lillahi ta'ala. Kepada hadirin semuanya atau kepada teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas tentang sholat 2 gerhana atau kusufain. Apa itu sholat kusufain? Apakah teman-teman pernah mendengar itu sholat kusufain? Sholat kusufain ialah sholat 2 gerhana, yakni sholat karena gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau gerhana bulan kita lakukan sholat kusuf, dan kalau gerhana matahari kita lakukan sholat kusuf. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Kepada teman-teman semuanya, sekarang kita akan membahas tentang sholat yang terakhir, yaitu sholat istisqa atau memohon hujan. Sholat istisqa adalah sholat sunnah untuk memohon hujan dan disunnahkan bagi orang-orang yang mukim atau musafir dikala sangat menghajatkan air karena tidak ada hujan atau keputusan air dari sumbernya. Cara melaksanakannya ada 3 cara, yaitu berdoa saja sembarang tempat dan waktu dengan suara yang nyaring atau lemah. Yang kedua, menambah doa istisqa atau mohon turunnya hujan pada khutbah Jumat. Yang ketiga, dengan sholat 2 rakaat yang disertai dengan 2 khutbah yang niatnya usolli sunatan istisqa rakaataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Bagaimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakannya itu yang pertama, 3 hari sebelum melakukan sholat istisqa, imam atau ulama memerintahkan kaumnya agar berpuasa 3 hari lamanya dan menganjurkan pula agar. Demikianlah pembahasan atau ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi la wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.